Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia tidak hanya merusak permukiman dan aktivitas ekonomi warga, tetapi juga mengguncang proses belajar mengajar. Di tengah kondisi tersebut, para guru yang sebagian besar turut terdampak bencana tetap hadir mendampingi murid-muridnya. Oleh karena itu, pemerintah menyalurkan tunjangan khusus sebesar 35 miliar rupiah sebagai penopang bagi para pendidik agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Tunjangan ini juga sekaligus diharapkan membantu menjamin penghidupan para guru pasca bencana. Nelly Eriani, Gurusman Agam Cendekia, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menjadi salah satu guru yang menerima tunjangan khusus guru terdampak bencana. Ia mengaku bantuan tersebut sangat berarti di tengah kondisi sulit yang dihadapinya. Hal serupa dirasakan Dina Ispanti, Gurusman 1 Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dari Aceh, Yusrawati, guru TK Ar-Raihan di Bairen, berharap dukungan yang diberikan dapat memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan lancar. Saya penerima bantuan sumbangan tunjangan guru terdampak bencana. Insya Allah akan saya memakan dengan sebaik-baiknya. Saya juga bertekad untuk tetap melayani murid-murid dalam pembelajaran, terutama dalam membantu kebutuhan sehari-hari. Semoga proses belajar mengajar tetap berjalan lancar dan tidak terhambat oleh adanya bencana ini. Dan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mendiknasmen Bapak Abdul Mukti atas bantuan tunjangan khusus guru terdampak bencana. Dr. Andes Rasnal MPD dan Dr. Andes Abdul Muiz Muharram imbas dari perkara dugaan kasus pungutan dana komite sekolah. Ya, bisa kita awali Market Pas dengan isu viral yang pertama. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin seluruh guru di Indonesia semakin sejahtera dan terjamin kehidupannya. Hal tersebut diungkapkannya usai Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi untuk 2 guru SMAN Luwu Utara, Dr. Andes Rasnal MPD dan Dr. Andes Abdul Muiz Muharram imbas dari perkara dugaan kasus pungutan dana komite sekolah. Ya, sebelumnya perkara ini mencuat bermula pada 5 tahun silam di Luwu Utara ketika Kepala Sekolah Baru di SMA Negeri 1 Luwu Utara menerima keluhan dari 10 guru honorer yang belum menerima gaji selama 10 bulan. Masalah utamanya, nama para guru tersebut belum terdaftar di Dapodik yang menjadi syarat pencairan dana BOS. Untuk mencari solusi, Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah mengadakan pertemuan dan menyepakati pengumpulan dana sukarela sebesar Rp20.000 per orang tua siswa. Keluarga yang memiliki 2 anak hanya membayar sekali, sementara yang kurang mampu tidak diwajibkan berpartisipasi. Kesepakatan tersebut kemudian menjadi masalah ketika sebuah LSM melaporkan ke polisi. 4 orang guru diperiksa dan 2 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Oke, ini adalah sebuah berita yang kemudian belakangan mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia begitu ya. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel. Ini ada Wawan Suganda, disampaikan komentarnya adalah belum ada tindakan sejauh ini untuk mensejahterakan guru dari pemerintahan Bapak, katanya gitu. Oke, jadi ini mungkin mengkritisi dari kebijakan yang sudah berjalan sejauh ini mungkin dirasakan kurang efektif begitu ya oleh Wawan Suganda 41 ini begitu. Atau mungkin belum dirasakan langsung ya oleh para gurunya. Selanjutnya ada komentar dari Projects yang mengatakan bahwa bagus pendidikan formal yang layak yang merata adalah harapan negeri ini, di mana negeri ini SDA top, SDM-nya aja kurang. Oke, berikutnya ada Senandung_Senja, jangan hanya sekedar ingin, kalau cuma ingin rakyat juga bisa, yang penting eksekusi kebijakan dan tunaikan janji, katanya. Ini sebetulnya ya ditunggulah ya janji ataupun realisasi dari apa yang kemudian sudah disampaikan oleh pemerintah terkait dengan peningkatan kesejahteraan guru. Baik, kita ke isu viral berikutnya. Pemirsa, pemerintah tengah menyelesaikan perumusan formula baru upah minimum provinsi atau UMP 2026. Dipastikan kebijakan ini akan mempertimbangkan kepentingan baik dari sisi pekerja maupun pengusaha. Tenaga ahli utama Dewan Ekonomi Nasional Lutfi Rido menjelaskan kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperbaiki angka konsumsi dan memperkuat daya beli masyarakat. Ya, pemerintah memiliki tenggat waktu hingga 21 November 2025 untuk mengumumkan formula baru tersebut. Oke, mudah-mudahan formula baru tersebut ini menguntungkan berbagai macam pihak ya, tidak hanya kemudian pekerja tapi pelaku usaha juga gitu. Karena jika kemudian ada satu kebijakan
yang memang tidak pro terhadap dunia usaha sendiri, ya ini dikhawatirkan akan membuat pelaku usaha ya tidak lagi dapat merekrut banyak tenaga kerja begitu ya. Ada Angga_Yuda88 bayangin UMP naik tapi di satu sisi bahan-bahan naik, sebenarnya sih gak ngefek secara penuh, malahan semakin banyak nanti pabrik-pabrik yang mem-PHK karyawannya karena pemasukan sama pengeluaran lebih banyak pengeluarannya katanya. Ya, karena memang biasanya bahan-bahan naik, UMP juga naik ya, jadi sama saja mungkin ya masyarakat berpikir ya. Ya. Baik, selanjutnya ada komentar dari _Wahyu 051, naiknya 20% dong, sekali-sekali buat kebijakan pro rakyat. Oke, berikutnya ada Aski_Mahya 084. Ruwet ini, UMP naik tinggi, pengusaha teriak UMP naik dikit, buruh dan pekerja teriak dan demo berhari-hari ya. Ini kemudian memang cukup kompleks ya terkait dengan UMP ini. Yang paling penting adalah dalam proses formulasi dari UMP yang terbaru ini diharapkan dapat mengakomodir seluruh pihak agar nanti keputusannya juga dirasa mengakomodir seluruh pihak begitu, tidak hanya pro terhadap salah satu pihak saja ya. Baik, kita beralih ke isu viral berikutnya pemirsa. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana memperluas akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang mencakup rekening digital dan uang elektronik milik masyarakat Indonesia mulai 2026. Ya, rencana ini akan diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan baru yang akan menggantikan PMK nomor 70 tahun 2017. Belit baru ini ditetapkan oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada 22 Oktober 2025. Ya, peraturan baru ini juga berfungsi memperbarui komitmen internasional Indonesia dalam pertukaran informasi perpajakan, yaitu penandatanganan addendum to the CRS-MCAA pada 12 November 2024. DJP menegaskan penambahan cakupan pada rekening digital dan uang elektronik ini merupakan tindak lanjut dari standar baru yang diterapkan oleh Organisasi for Economic Cooperation and Development atau OECD. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel mengomentari berita yang satu ini. Pemirsa, ada komentar yang disampaikan oleh Ilham.ad, kita nggak bisa lihat saldo pejabat, karena itu juga penting sih. Untuk mengetahui ya. Ya, tapi kan memang laporan harta kekayaan ini juga kan dilaporkan oleh pejabat ke LHKPN ya, maksudnya dalam bentuk LHKPN begitu. Dan selanjutnya ada komentar dari Nanari Putri, intip aja Pak, siapa tahu punya belas kasihan, kasih transferan. Oke, baik, berikutnya Ruki_aja. Jangan keseringan ngintip Pak, nanti kena azab katanya gitu. Ini komentarnya mungkin cuma iseng doang begitu ya, tapi ya diharapkan ini kemudian dapat menyampaikan mengakomodir ataupun mungkin menjadi sebuah kebijakan yang dapat bermanfaat untuk seluruh pihak begitu ya, kebijakannya. Baik pemirsa, indeks harga saham gabungan tutup perdagangan akhir pekan lalu dengan melemah tipis 0,019% ke level 8.370. Ya, informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami di Market Plus. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah tipis di level 8.300-an di Jumat pekan lalu, dan IHSG masih belum mampu bertahan dan ditutup di level 8.400-an karena terbebani pelemahan saham-saham Big Caps, AMMN dan BREN. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah mereka, tipis 0,02%. Di level 8.370,43 di perdagangan Jumat dengan kapitalisasi pasar di Rp15.346 triliun. Sementara dalam sepekan perdagangan IHSG koreksi 0,29%. Namun secara year to date IHSG masih menguat 18,23%. IHSG sepanjang pekan lalu berulang kali menyentuh level di atas 8.400-an. Akan tetapi selalu gagal menembus level tersebut di level penutupan. Sektor turun paling dalam perindustrian melemah 1,76%, disusul sektor kesehatan turun 0,49%, sektor barang konsumen non-primer terkoreksi 1,09%, sementara sektor yang menguat, infrastruktur naik 1,8%, dan sektor transportasi dan logistik menguat 1,5%.
Saham DSR tercatat sebagai penopang utama IHSG dengan ditutup menguat 3,68% di level Rp91.200 per saham dengan kontribusi 11,9 indeks poin. Sementara saham AMMN jadi pemberat utama IHSG dengan ditutup melemah 3,65% di level Rp6.600 per saham dan berbanding indeks minus 7,98 poin. Saham Brand ditutup melemah 1,5% di level Rp9.750 per saham dan berbanding IHSG di minus 6,18 indeks poin. Sementara saham Bumi menjadi saham yang paling banyak diburu investor dengan mencatat transaksi Rp7,9 triliun dengan volume mencapai 34,38 miliar saham. Bumi tertekan aksi jual dan mengalami koreksi 1,79% ke level Rp220 per saham. Selain Bumi, saham Inet juga jadi incaran investor dengan mencatat kenaikan 15,91% di level Rp510 per saham. Inet menjadi saham dengan total nilai transaksi terbesar kedua di Rp2,51 triliun dan volume 5,09 miliar saham. Berbagai sumber untuk ID Action.